Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Hari ini kita akan mempelajari materi pelajaran tentang K3LH dan budaya industri. Capaian pembelajaran yaitu menerapkan K3LH dalam budaya kerja industri berupa praktik-praktik kerja yang aman, bahaya-bahaya di tempat kerja, prosedur-prosedur dalam keadaan darurat, dan penerapan bahaya kerja industri yang meliputi ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan mampu 1. Memahami prosedur K3LH. 2. Memahami alat pelindung diri. 3. Memahami bahaya di tempat kerja. 4. Memahami prosedur dalam keadaan darurat. Serta 5. Memahami budaya kerja industri. Adapun profil pelajar Pancasila yang akan kita pelajari dalam materi ini mengenai bernalar kritis, bergotong royong, dan kreatif. A. Memahami K3LH dan budaya industri. 1. Keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja menurut WHO yakni usaha memelihara serta meningkatkan kesehatan fisik, tubuh, baik berupa kesehatan mental pekerja maupun kesehatan sosial setiap pekerja. Perusahaan harus melakukan tindakan pencegahan gangguan kesehatan pada pekerja akibat aktivitas di tempat kerja. Mengenai lambang K3 yang sering dipakai di seragam para pekerja. Palang memiliki arti dan makna bebas dari kecelakaan dan sakit akibat kerja. Roda gigi memiliki arti dan makna untuk bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Warna putih memiliki arti dan makna bersih dan suci. Warna hijau memiliki arti dan makna selamat, sehat, dan sejahtera. 11. Gerigi roda memiliki arti dan makna 11 bab dalam Undang-Undang Keselamatan Kerja. Keselamatan memiliki persamaan dengan safety dalam bahasa Inggris. Hal ini dihubungkan dengan selamat atau bebas dari kecelakaan. Sementara itu, kerja dalam bahasa Inggris yaitu work, dengan makna kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan hasil. Umumnya, terdapat 3 pendapat tentang keselamatan dan kesehatan kerja, yakni menurut filosofi, keilmuan, dan ohsas. Ketiga pendapat ahli tersebut dijabarkan sebagai berikut. A. Keselamatan dan kesehatan kerja menurut filosofi. K3 menurut pemikiran untuk menjamin keutuhan atau kesehatan. Keutuhan atau kesehatan tersebut baik jasmani maupun rohani para tenaga kerja dan semua orang atau warga. B. Keselamatan dan kesehatan kerja menurut ilmuwan. K3 merupakan ilmu dan penerapannya mengenai pencemaran lingkungan dan lain sebagainya. Kejadian-kejadian tersebut berhubungan atau terjadi di tempat kerja. C. Keselamatan dan kesehatan kerja menurut OHSAS 18001/2007. K3 menurut sebuah kondisi dan faktor yang berdampak pada keselamatan dan kesehatan. Dampak keselamatan dan kesehatan ini baik untuk tenaga kerja maupun orang lain yang berkaitan atau berada di sekitar lingkungan tempat kerja tersebut. 2. Lingkungan hidup
Pada umumnya, K3LH yakni program kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup suatu instansi atau perusahaan yang terdiri atas banyak karyawan. K3LH merupakan bagian dari pengembangan K3. Dalam K3LH, aspek lingkungan hidup menjadi hal penting yang harus dipertimbangkan. Lingkungan hidup serta keselamatan dan kesehatan kerja merupakan dua hal yang paling berkaitan dalam mewujudkan kenyamanan hidup bersama antara makhluk hidup dan lingkungannya. Permasalahan lingkungan hidup dan K3 umum terjadi di masyarakat yang menimbulkan kerugian sangat besar, baik material maupun non-material. Melalui pembahasan lingkungan hidup dan K3, diharapkan dapat memberikan pemahaman dan kesadaran untuk menerapkan ketentuan keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan hidup. Dengan demikian, dapat mengurangi risiko-risiko yang diharapkan. Masalah lingkungan tidak pernah lepas dari kehidupan sehari-hari. Beberapa waktu terakhir ini terdengar, melihat, dan membaca melalui media massa terkait peristiwa seperti erosi, banjir, kebakaran hutan, dan polusi udara. Akibatnya terjadi kerugian berupa ekonomi, sosial, fisik maupun psikis. Beberapa peristiwa tersebut umumnya disebabkan oleh manusia yang tidak bersahabat dengan lingkungan. Kesadaran yang tinggi untuk senantiasa bersahabat dengan alam melalui kegiatan perlindungan dan pelestarian lingkungan. Fenomena bencana alam ini menunjukkan bahwa pentingnya kesadaran menerapkan konsep lingkungan hidup yang lestari. Pada prinsipnya, konsep lingkungan hidup yang lestari yakni terwujudnya kondisi keseimbangan alam di antara berbagai unsur lingkungan, baik unsur biotik dan abiotik. Peran manusia yang bijak dapat mewujudkan keseimbangan dalam segala aspek kegiatan. Oleh karena itu, ketika manusia menjalankan kehidupan yang menimbulkan kondisi alam tidak seimbang, maka akan mengalami gangguan yang mengakibatkan bencana alam. Contoh, aktivitas manusia yang menyebabkan ketidakseimbangan alam adalah penebangan hutan secara liar, alih fungsi rawa menjadi perkebunan, perburuan liar, penambangan liar, dan penggunaan pestisida kimia organik secara berlebihan. 3. Budaya kerja. Budaya kerja merupakan gagasan yang didasarkan pada pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang meliputi sifat, kebiasaan, dan dorongan. Gagasan tersebut dibudidayakan dalam kelompok serta tercermin dari sikap yang menjadi perilaku, seperti cita-cita, pendapat, pandangan, dan tindakan yang terwujud sebagai suatu bentuk kerja. Budaya kerja bertujuan mengubah sikap dan perilaku sumber daya manusia agar dapat meningkatkan produktivitas kerja dan siap menghadapi berbagai tantangan di masa datang. Pembentukan budaya kerja memerlukan proses yang panjang, dimulai dari pembiasaan karakter kerja individu yang baik, hingga akhirnya membentuk karakter secara kolektif dalam budaya kerja. Budaya kerja di dunia industri memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen sumber daya manusia global, yakni politik, ekonomi, budaya, dan hukum. Salah satu yang mempengaruhi manajemen sumber daya manusia global adalah budaya dalam suatu organisasi yang mensosialisasikan orang. Yang budaya merupakan faktor yang dapat mempengaruhi manajemen sumber daya manusia. Apabila faktor tersebut terhalang oleh suatu hal,
dapat menimbulkan masalah. Budaya yang kuat akan mempengaruhi kinerja dan kepuasan karyawan. Karyawan yang kurang memperhatikan standar operasional kerja dapat menimbulkan budaya kerja yang menurunkan produktivitas kerja. Budaya kerja yang diterapkan, karyawan dapat menjadi kebiasaan yang sulit diubah sehingga membutuhkan waktu untuk memperbaikinya. B. Prosedur K3LH. Prosedur keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan hidup merupakan prosedur yang harus dijalankan oleh setiap perusahaan pada semua bidang. Tujuan K3LH yaitu menjamin kenyamanan proses kerja, baik bagi karyawan maupun pimpinan perusahaan. Selain itu, juga menjaga, merawat lingkungan agar tetap asri, serta tidak merugikan lingkungan. Melalui prosedur K3LH, diharapkan tidak terdapat pihak yang dirugikan ketika proses berjalannya sebuah bisnis, baik kerugian dalam bentuk fisik, materi, maupun jiwa. Sosialisasi terkait keselamatan dan kesehatan kerja umumnya disampaikan melalui pelatihan K3LH. 1. Memahami prosedur K3LH. Prosedur K3LH merupakan rangkaian proses yang dijalankan dalam suatu pekerjaan. Dimulai dengan penilaian mengenai risiko pekerjaan tersebut. Penilaian risiko pekerjaan berguna menjamin keselamatan dan kesehatan seluruh karyawan selama menyelesaikan tugas dan pekerjaannya. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam prosedur K3LH adalah pertimbangan tentang risiko, baik cedera maupun sakit yang dialami pekerja. Selain itu, juga terdapat risiko kerusakan alat maupun lingkungan sekitar. Prosedur ini muncul sejak manusia mulai mengenal pekerjaan dan merupakan bentuk pemenuhan hak asasi manusia atau HAM. 2. Manfaat K3LH. Dalam perusahaan, risiko terkait aktivitas pekerja tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu, prosedur K3LH dapat dirasakan manfaatnya sebagai berikut. A. Menciptakan rasa aman bagi semua karyawan ketika melaksanakan tugas. B. Mendatangkan keuntungan bagi perusahaan karena tidak perlu mengeluarkan dana tambahan berupa kompensasi untuk karyawan yang mengalami cedera atau sakit selama bertugas. C. Menjamin semua tugas dalam perusahaan dapat berjalan efisien, efektif, dan terarah. 3. Dasar hukum K3LH. K3LH merupakan peningkatan dari K3. Oleh karena itu, dasar hukum yang digunakan dalam K3LH menggunakan dasar hukum K3. Tidak diketahui sejak kapan keselamatan dan kesehatan kerja mulai diterapkan di dunia industri. Akan tetapi, aturan K3 di Indonesia sudah dikenal sejak masa Hindia Belanda dengan nama Veiligheid Reglement. Pasca kemerdekaan, beberapa aturan tersebut dicabut, kemudian diganti K3LH. Dasar hukum mengenai prosedur K3 terdapat Undang-Undang Keselamatan Kerja Nomor 1 Tahun 1970. Peraturan tersebut menyebutkan mengenai tempat-tempat kerja yang wajib melaksanakan prosedur K3. Saat ini K3 diberlakukan secara umum dan wajib dilaksanakan oleh setiap perusahaan di semua sektor. Dasar hukum penunjukan ahli K3 tertuang pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Beberapa peraturan pelaksananya dijelaskan sebagai berikut. A. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. B. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. C. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per
02/Men/1992 tahun 1992 tentang tata cara penunjukan kewajiban dan wewenang ahli keselamatan dan kesehatan kerja.